Selamat sore kepada Pak Hadi. Saat kita dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari rebranding aplikasi JJS Jogja Smart Service menjadi JDS Jogja Digital Service yang telah kita lakukan selama beberapa minggu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, saya Prada Kentaran sebagai program manager. Yang kedua ada Imam Bintang Prana sebagai programmer. Dan yang ketiga ada Syakila Farsya Humaira sebagai sistem analis. Dan terakhir ada Fikri Aldi Rijaldi sebagai UI UX designer. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Jogja Digital Service. Nah, aplikasi JDS atau Jogja Digital Service ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, aplikasi itu menyediakan banyak sekali fitur yang dapat digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini ditujukan kepada seluruh warga Jogja. Macam-macam fitur yang disediakan Jogja Digital Service, diantaranya pengaduan, kependudukan, pengendalian penduduk, perhubungan, kesehatan, darurat, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, tujuan dari aplikasi ini ialah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan-layanan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta secara digital, hanya dengan sentuhan jari dengan mengedepankan pelayanan mandiri dan juga untuk mendukung pembangunan Kota Yogyakarta menuju Jogja Livable City. Yang pertama ada darurat. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk menghubungi pihak pelayanan masyarakat seperti polisi, ambulan, dan pemadam kebakaran di saat darurat. Yang kedua ada pengaduan. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melakukan pelaporan pengaduan, contohnya seperti pelaporan pengaduan mengenai jalanan yang rusak dan berlubang, atau pelaporan pengaduan mengenai tumpukan sampah yang menyumbat saluran air. Yang ketiga ada berita. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk melihat berita terbaru mengenai hal-hal yang baru saja terjadi di wilayah Jogja. Contohnya seperti berita mengenai kebakaran suatu daerah sehingga pengguna dapat memantau perkembangan dari kejadian tersebut. Yang keempat ada kesehatan. Pengguna dapat menggunakan fitur ini untuk mencari tempat pelayanan kesehatan terdekat, jadwal dokter pelayanan kesehatan, dan juga membantu pengguna dalam mencari stok darah. Selanjutnya kontribusi yang pertama saya Prada Kentaran sebagai program manager berkontribusi dalam kontribusi saya dalam proyek ini sebagai program manager adalah yang pertama mengurus bagian kuesioner dari SUS itu sendiri, kemudian mendesain ulang logo JDS, yang ketiga mengurus timetable, dan yang terakhir menyusun proposal dan PPT. Di sini saya Fikri Aldi Rijaldi sebagai UX designer. Kontribusi yang saya lakukan dalam proyek ini, yang pertama itu meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dan antarmuka produk. 2. Membuat desain UI yang menarik. 3. Pembuatan wireframe dan prototipe dan menyediakan pembaruan. Selanjutnya. Oke, jadi saya Imam Bintang Perdana, jobdesk saya di sini sebagai programmer, dan kontribusi yang saya lakukan dalam proyek kali ini itu ada membantu menganalisis kekurangan dari aplikasi sebelumnya. Yang kedua, membantu membuat desain aplikasi. Yang ketiga, membantu membuat prototipe aplikasi. Dan yang keempat, membantu mengusulkan fitur utama dan fitur tambahan. Kelima, menguji ulang prototipe aplikasi. Keenam, mendemonstrasikan prototipe aplikasi. Dan yang terakhir, menyusun PowerPoint dan proposal. Baik, selanjutnya di sini saya Syakila Farsya sebagai sistem analis. Kontribusi yang saya lakukan dalam proyek ini adalah menganalisis kekurangan dari aplikasi sebelumnya, mengusulkan color palette aplikasi, membantu membuat desain aplikasi, membantu membuat prototipe fitur tambahan, membuat timetable, menyusun PowerPoint dan proposal. Oke, selanjutnya ada demo aplikasi dari aplikasi JDS itu sendiri.
Oke, jadi saya Imam Bintang Perdana akan mencoba untuk mendemonstrasikan dari Jogja Digital Service, yang di mana ini ada halaman utama, bukan halaman utama, tapi seperti cover yang tertunjuk ada logo JDS dan bertulisan welcome. Jika kita klik, kita akan dibawa ke bagian login. Di bagian login ada email address, password seperti biasa. Ketika sudah punya akun, user itu bisa hanya tinggal login, tapi jika belum punya akun, bisa create akun. Nah, jadi pada halaman create akun di situ tertera ada name, birthday, address, dan nomor telepon. Kita next, lalu kita memasukkan email address-nya. Jadi email address-nya kita masukkan. Lalu password dari email address tadi kita masukkan. Lalu untuk keamanannya kita terdapat verify OTP. Nah, nanti akan dikirim via email dan nantinya ada 4 digit nomor yang nantinya harus dimasukkan dan kemudian verify. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi Jogja Digital Service yang telah kami buat seminimalisir mungkin, tetapi tetap mempunyai fitur utama dan kegunaan utamanya. Di sini ada 4 fitur utama, yaitu darurat, pengetahuan, berita, dan kesehatan. Kita coba klik bagian darurat. Nah, di darurat ini terdapat 3 fitur, di mana darurat ini kita bisa melakukan panggilan darurat seperti pemadam kebakaran, gawat darurat, ambulans, dan keselamatan jiwa. Nah, nantinya kita akan langsung diarahkan ke arah telepon. Nah, selanjutnya pengaduan. Pada pengaduan kita dimasukkan kepada lamanan ini, yang dimana nanti kita bisa mengisi pengaduan kepada pemerintah kabupaten. Lalu ada berita, yang dimana tentu saja di sini berisi tentang berita-berita terkini tentang seputar Jogja. Lalu yang terakhir itu ada kesehatan. Nah, pada kesehatan di sini berisi informasi tentang layanan-layanan kesehatan yang ada di Jogja, seperti puskesmas terdekat, RS Jogja terdekat, info kamar rumah sakit di Jogja, dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini berita sudah tadi, sama saja. Lanjut untuk bagian profile, kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa mengedit profil kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti memasang foto profil dan segala macam. Nah, jadi kita bisa mengganti first name atau nama pertama kita, lalu last name atau nama belakang kita, terus bio dan umur kita. Di sini juga ada menu logout jika user ingin logout dari akun, dan bisa kembali ke login. Pada halaman utama kita bisa melakukan swipe up pada kolom ini. Jika kita swipe up akan memunculkan beberapa fitur tambahan, yang dimana ada tenaga kerja, pendidikan sosial, CCTV, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk, pajak dan retribusi, perhubungan, layanan pengadilan negeri, lingkungan, perdagangan barang dan jasa, dan terakhir pariwisata. Semua fitur ini itu disediakan Jogja Digital Service guna untuk mempermudah masyarakat Jogja dalam mencari informasi. Contohnya tenaga kerja. Nah, di sini kita diarahkan kepada berbagai bidang yang bersangkutan dengan pekerjaan, seperti job fair, lowongan kerja, daftar pelatihan. Nah, untuk lowongan kerja berisi seperti ini. Jadi ada posisi pekerjaan, terus dari perusahaan mana, lokasinya di mana, pendidikan minimalnya itu berapa, lalu gaji yang ditawarkan itu berapa, nomor telepon perusahaannya, lalu ada deadline pengiriman berkasnya itu pada tanggal berapa, seperti itu. Oke, selanjutnya
Untuk yang lainnya kurang lebih itu sama seperti yang lainnya, akan ditujukan kepada informasi-informasi seputar apa yang ditunjukkan di sini, seperti ya tenaga kerja akan menunjukkan seputar pekerjaan, kependudukan akan menunjukkan informasi tentang kependudukan dan catatan sipil, dan lain-lain. Untuk CCTV sendiri, di sini kami menyediakan beberapa CCTV yang bisa dilihat oleh masyarakat Jogja apabila ingin memantau kemacetan di Jogja. Jadi bukan hanya Google Map, tapi kita juga bisa memantau melalui JDS, yang dimana secara real time. Ambil contoh, kita mengeklik pada salah satu CCTV yang ada di Jogja. Nah, nanti kita akan dapat melihat kepadatan di seputar CCTV tersebut. Semisal ini ada pada Tugu Jogja, yang dimana Tugu Jogja itu terlihat sepi untuk jam sekarang. Nah, mungkin seperti itu aplikasi yang kami tawarkan mengenai Jogja Digital Service. Saya Imam Bintang Perdana, saya undur diri. Selanjutnya ada testimoni dari setiap anggota kelompok kita. Yang pertama, mungkin saya Syakila Farsya terlebih dahulu. Testimoni dari saya sendiri adalah menurut saya hasil rebranding aplikasi ini cukup memuaskan karena kami telah berhasil merubah aplikasi menjadi lebih simpel dan mudah digunakan bahkan untuk pengguna awam sekalipun. Oke, selanjutnya dari saya sendiri, menurut saya testimoni saya aplikasi ini sudah sangat menarik dan juga perubahan dari yang sebelumnya, perubahan warna dan juga penempatan fitur-fitur, setiap fitur yang ada itu menjadi lebih mudah digunakan, dan aplikasi ini juga menjadi sangat menarik sehingga setiap orang walaupun orang awam itu dapat menggunakan dengan mudah. Itu mungkin Iman Bintang boleh. Testimoni dari saya tentang aplikasi JDS ini, menurut saya aplikasi ini menjadi lebih user friendly, yang dimana pada aplikasi sebelumnya itu terlihat lebih kompleks dan terkesan menumpuk. Tapi setelah kita olah ulang kembali, aplikasi ini jadi terlihat lebih minimalis dan mudah dipahami. Oke, Fikri Aldi, boleh dikasih testimoni dari. Menurut testimoni saya, tampilannya juga semakin rapi daripada tampilan sebelumnya, juga di setiap shortcut yang diberikan dan button-button yang sudah ditampilkan terkesan lebih rapi dan lebih menarik untuk dilihat daripada yang sebelumnya. Demikian hasil dari pemaparan dari kelompok 2 tentang GDS. Semoga hasil dari paparan ini dapat menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah e-service. Sekian dan terima kasih.